Lanjutan kisah Aditya, si pemuda kaya yang sederhana. Episode 70. Niko yang mendengar ucapan Aditya tentang wanita yang baru saja menghubunginya. Terdengar, Niko berkata, "Maksud kamu, Jasmine anaknya Pak Albert ya?" Mendengar ucapan Niko, Aditya pun berkata, "Pak Albert siapa? Memangnya, kamu kenal sama papanya si Jasmine ya?" "Ah, benar-benar kamu Dit. Bisa-bisanya, kamu dekatin si Jasmine. Padahal, udah nyatanya, papanya si Jasmine itu, orang yang kemarin dimaksud sama Pak Hendrik. Papanya si Jasmine itu, mau hancurin usaha papamu dan Tuan Nakamoto," ucap Niko, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Mendingan, kamu enggak usah dekatin si Jasmine." Mendengar ucapan Niko, Aditya pun berkata, "Ya mana saya tahu. Lagian, Jasmine orangnya baik kok." "Iya, si Jasmine memang baik. Tapi ortunya itu loh, seperti serigala berbulu domba," ucap Niko. "Ya elah, yang jahat kan papanya. Masa mau dilibatkan sama si Jasmine juga," sahut Aditya. "Ya terserah kamulah, yang penting sudah diingatin," ucap Niko, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Udah ah, mendingan aku masuk tidur," ucap Niko, lalu berdiri dari tempat duduknya. "Ya, malah ditinggal lagi," ucap Aditya. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Terlihat saat itu, jarum jam telah menunjukkan pukul 10 pagi. Terlihat pula saat itu, teman-teman Jasmine, yang tengah sibuk membuat dekorasi, untuk acara ulang tahun Jasmine, yang rencananya akan dirayakan besok sore. Sementara Jasmine, terlihat saat itu, ia sedang memilih baju yang akan ia pakai, saat jalan dengan Aditya. "Ini cocok enggak ya?" gumam Jasmine, sambil mengeluarkan satu persatu baju-baju miliknya. Setelah mendapat baju yang dirasanya cocok, Jasmine pun langsung menghubungi Aditya. Sementara, di lokasi yang berbeda, terlihat Niko yang tengah bersiap-siap pergi untuk mengecek persiapan dari pusat perbelanjaan milik Aditya, yang rencananya akan diresmikan minggu depan. "Benaran nih Dit, kamu enggak mau ikut?" ucap Niko membuka percakapan. "Enggak ah Nik. Soalnya, aku kan udah janji sama Jasmine, untuk nemanin dia," sahut Aditya. Dibilangin enggak mau dengar," sahut Niko, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Ya udah, kalau gitu biar sekalian aku antarin kamu," ucap Niko. Dan belum sempat Aditya berkata, tiba-tiba terdengar, handphone miliknya berdering. Setelah melihat ke layar handphonenya, Aditya pun berkata, "Jangan berisik ya Nik. Nih si Jasmine nelpon," ucap Aditya, lalu menerima panggilan tersebut. "Halo, selamat pagi Jas," ucap Aditya membuka percakapan. "Iya halo juga Dit. Gimana, kamu jadi nemanin aku kan?" tanya Jasmine. "Iya jadi kok," sahut Aditya. Setelah itu terdengar lagi, Jasmine berkata, "Ya udah, aku SMS-kan alamat rumahku ya." "Iya Jas," sahut Aditya. "Ya udah, aku tutup teleponnya ya. Ingat, aku tunggu ya Dit," ucap Jasmine, lalu menutup panggilan tersebut. Belum lama panggilan terputus. Tiba-tiba terdengar lagi, handphone Aditya berdering. Tanda ada SMS masuk, yang tidak lain adalah SMS dari Jasmine. "Dit, ini alamat rumahku. Aku tunggu ya," tulis Jasmine, dalam pesan tersebut. Setelah itu terdengar, Niko berkata, "Sini buruan, biar sekalian aku antarin kamu." "Ah enggak usah Nik, biar aku naik taksi saja," sahut Aditya. "Ya udah, kalau kamu enggak mau aku antar. Nih kunci mobilku, kamu pakai saja, daripada naik taksi," ucap Niko. "Udah enggak usah," sahut Aditya. "Ya udah kalau enggak mau, kalau gitu aku berangkat dulu ya, soalnya mau jemputin Erin," ucap Niko. Setelah itu terdengar, Aditya berkata,
Oke deh, sampaikan salamku sama Erin ya. Kapan-kapan baru aku mampir ke rumahnya. Oke siap, kalau gitu aku jalan ya, sahut Nico, lalu melangkah meninggalkan Aditya. Singkat cerita, saat itu terlihat Aditya yang tengah berdiri di atas trotoar, untuk menunggu kendaraan umum. Jack, ojek, ucap Aditya, memanggil ojek yang kebetulan melintas di tempat itu. Ojek ya mas, ucap si tukang ojek. Iya pak, bapak tahu enggak alamat ini, ucap Aditya, sambil memperlihatkan alamat yang dikirim Jasmine. Iya saya tahu mas, sahut si tukang ojek. Sementara di rumah Jasmine, terlihat saat itu, Jasmine keluar dari kamarnya, dengan mengenakan gaun berwarna biru. Idih, acaranya belum dimulai, kok si princess udah cantik gini, ucap salah satu temannya, yang diketahui bernama Bella, yang saat itu, sedang sibuk membuat dekorasi, untuk acara ultahnya besok. Belum sempat Jasmine berkata, tiba-tiba terdengar lagi, salah satu temannya, yang diketahui bernama Olive berkata, aduh Jeng, cantik kali kau. Eke tahu nih, pasti mau ketemuan sama Brondong kan? Sekali-sekali, kenalin dong sama Eke, ucap Olive. Mendengar ucapan Olive, Jasmine pun berkata, ini lagi si wanita jadi-jadian, pakai ikut ngomong lagi. Ih, Eke terluka loh kamu bilang gitu, ucap Olive, yang ternyata adalah Waria. Mendengar ucapan Olive, teman-teman Jasmine pun, langsung tertawa terbahak-bahak. Tuh Jas, si Olive terluka tuh, ucap Bella. Setelah itu terdengar lagi, Jasmine berkata, Liv, buruan insaf. Badan udah kayak atlet, pakai mau nyari Brondong segala, ucap Jasmine dengan candaan. Iyalah, Eke kan atlet balet, sahut Olive. Hahaha, mana ada atlet balet bulu kakinya panjang gitu, ucap Jasmine, yang lagi-lagi, membuat teman-temannya terbahak-bahak. Di sela candaan itu, terlihat, Jasmine sesekali melihat ke arah jam tangannya. Aditya kok lama benar ya? Gumam Jasmine, yang mulai terlihat gelisah. Tak berapa lama kemudian, terlihat, seorang security datang menghampiri mereka. Maaf Nona, di luar ada orang, katanya mau bertemu dengan Nona Jasmine. Cowok ya Pak? Tanya Jasmine penuh semangat. Iya Nona, apa cowok itu sudah ada janji dengan Nona? Iya Pak, buruan suruh masuk, ucap Jasmine pada si security. Mendengar ucapan Jasmine, si security pun langsung bergegas menemui cowok yang dimaksud tadi. Dan benar saja perkiraan Jasmine. Tak berapa lama kemudian, si security tadi pun datang kembali bersama Aditya. Ini orangnya Nona, ucap si security. Iya Pak, makasih ya, sekarang Bapak boleh pergi, ucap Jasmine. Kok lama benar sih Dit? Aku nungguin dari tadi loh, ucap Jasmine. Dan belum sempat dijawab oleh Aditya. Tiba-tiba terdengar, Olive berkata, oh Tuhan, bening benar nih Brondong, ucap Olive, lalu melangkah menghampiri Aditya. Ganteng, kenalan dong, ucap Olive, sambil mengulurkan tangannya. Namun tiba-tiba, Jasmine memukul pelan tangan Olive. Ih, enggak usah takut. Enggak bakalan Eke ambil kok pacar kamu. Gini-gini, Eke masih menghargai persahabatan, ucap Olive. Habisnya, jadi laki ganjen amat, ucap Jasmine. Sementara Bella, ia pun juga ikut menghampiri Jasmine. Jas, nih cowok ganteng, pacar kamu ya? Boleh dong, aku kenalan sama dia, siapa tahu aja, ada temannya yang ganteng juga, ucap Bella dengan berbisik. Mendengar ucapan itu, Jasmine pun langsung mencubit pelan pinggang Bella. Aduh sakit tahu, ucap Bella. Sementara Aditya, terlihat ia mulai salah tingkah, akibat ulah Olive dan Bella. Udah Dit, kita jalan sekarang. Daripada kelamaan di sini, entar kamu diapa-apain sama nih banci kaleng, ucap Jasmine, lalu menarik tangan Aditya. Jas,
Tuh berondong jangan dibawa dong. Kita kan belum pada kenalan, teriak Olive. Namun saat itu, Jasmine tak lagi menghiraukan ucapan Olive. Ia terus saja melangkah, sambil menarik tangan Aditya. Lalu, pada saat akan keluar dari ruangan tersebut, tiba-tiba terlihat Pak Albert dan Dika yang muncul dari luar ruangan itu. Melihat Dika dan papanya yang baru saja datang, spontan, wajah Jasmine pun langsung pucat pasi. "Pak, bukannya. Pak, Papa, lagi ada meeting," ucap Jasmine, dengan suara serak. Sementara Dika melihat Jasmine yang tengah menggenggam tangan Aditya, ia pun langsung menghampiri Aditya. "Brengsek lo, berani-beraninya, gembel kayak kamu, datang ke rumah ini," ucap Dika, sambil melayangkan tinju ke wajah Aditya. Namun tiba-tiba, Aditya menangkap tangan Dika. Saya datang ke sini bukannya mau ngajakin ribut," ucap Aditya, lalu bergumam. "Oh jadi ini, yang namanya Pak Albert ya," gumam Aditya dalam hati. Setelah itu terdengar, Pak Albert berkata, "Kamu pikir, dengan mendekati anak perempuanku, kamu bisa memeras dia? Dasar anak pungut," ucap Pak Albert, lalu menarik tangan Jasmine. Setelah itu terdengar, Pak Albert berkata pada Jasmine, "Sudah berapa kali Papa bilang, jangan bergaul dengan gembel ini. Kamu punya kuping enggak?" ucap Pak Albert dengan suara keras. Mendengar ucapan ayahnya, Jasmine pun berkata, "Pak, Jasmine memang anak Papa. Tapi, Papa enggak punya hak untuk melarang Jasmine berteman dengan siapa saja." Mendengar ucapan Jasmine, Pak Albert pun langsung melayangkan tamparan ke pipi Jasmine. "Sudah pintar membantah kamu," ucap Pak Albert, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Kamu boleh berteman dengan siapapun, asal jangan gembel ini. Dia tidak selevel dengan keluarga kita," ucap Pak Albert, dengan menunjuk ke arah Aditya. Melihat Jasmine yang ditampar oleh ayahnya, Aditya pun berkata, "Pak sudah Pak, jangan dikasari anak Bapak. Kalau itu karena kedatanganku di rumah ini, sekarang juga saya pulang Pak. Tapi tolong, Jasmine jangan dikasari lagi," ucap Aditya. Anak pungut, Jasmine ini anak saya. Jadi, mau saya apakan itu terserah saya. Dan kalau bukan karena kamu, tidak mungkin saya akan menampar anak saya," ucap Pak Albert. Mendengar ucapan Pak Albert, yang mengatakan bahwa dia adalah anak pungut, Aditya pun ingin berkata. Namun tiba-tiba, datang 4 orang security menghampiri mereka. "Pak Dika, mana orang yang sudah membuat keributan?" "Ini orangnya," ucap Dika, menunjuk ke arah Aditya. Mendengar ucapan Dika, 2 orang security pun langsung menahan kedua tangan Aditya, lalu hendak membawanya keluar dari ruangan tersebut. Namun, belum sempat melangkah, terdengar Pak Albert berkata, "Tunggu," ucap Pak Albert, sambil merogoh saku di balik jas yang ia kenakan. Terlihat saat itu, Pak Albert mengeluarkan puluhan lembar uang dengan pecahan 100.000. Lalu dilemparkan uang tersebut ke wajah Aditya. "Ambil, semua uang itu untuk kamu. Tapi ingat, jangan pernah dekati lagi anak saya," ucap Pak Albert, lalu melanjutkan kembali perkataannya pada kedua security yang tengah memegang tangan Aditya. Kalian, lepasin dia, biar dia bisa memungut uang-uang itu." Sementara Aditya mendapat perlakuan seperti itu, dan mendengar ucapan dari ayah Jasmine, ia pun langsung memungut lembar demi lembar uang yang telah berserakan di lantai marmer. "Kamu lihat, apa laki-laki yang seperti ini yang mau kamu jadikan teman?" ucap Pak Albert pada Jasmine. Melihat Aditya yang memungut uang-uang tersebut, Jasmine pun langsung melepaskan cengkraman tangan ayahnya, lalu berlari dan masuk ke dalam kamarnya. "Jasmine, mau kemana kamu?" teriak Pak Albert.
Melihat tingkah Jasmine yang seperti itu, Olivia pun berkata, "Belle, ayo kita susul si Jasmine, jangan sampai dia bunuh diri lagi." "Ih, ngomong apaan sih? Enggak mungkinlah, si Jasmine bunuh diri," ucap Bella. Orang yang lagi patah hati tuh, sering gelap mata," sahut Olivia. "Iya juga ya Liv," ucap Bella, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Tapi Liv, lihat tuh cowoknya si Jasmine. Kasian banget. Udah, jangan dulu mikirin tuh berondong ganteng, mendingan kita susul tuh si Jasmine," ucap Olive, lalu berlari mengikuti Jasmine. Sementara Aditya, yang telah selesai memungut uang-uang tadi, ia pun langsung berkata, "Pak, banyak di luar sana, orang-orang, bekerja mati-matian, tak peduli panas maupun hujan, hanya untuk mencari lembar demi lembar kertas-kertas ini," ucap Aditya, lalu mengembalikan uang-uang tersebut pada ayah Jasmine. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, "Kalau ingin memberi, alangkah baiknya, uang-uang ini, Anda berikan pada orang-orang yang membutuhkan," ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Pak Albert pun langsung menerima uang tersebut. Setelah itu terlihat, Aditya ingin kembali berkata. Namun tiba-tiba, Pak Albert melayangkan tamparan ke wajah Aditya. Namun lagi-lagi, Aditya menepis tamparan itu. Melihat Aditya yang menepis tamparan dari Pak Albert, dua orang security tadi pun langsung menahan tangan Aditya. "Oh, jadi, kamu berani sama saya ya," ucap Pak Albert, dan langsung kembali melayangkan 2 kali tamparan, ke pipi kanan dan kiri Aditya. "Ini karena kamu sudah berani ceramahi saya, dan ingat, jangan coba-coba lagi, untuk dekati anak saya," ucap Pak Albert, lalu kembali berkata pada para security. "Cepat seret dia keluar," ucap Pak Albert. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.